Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Kepada para mahasiswa semua yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemikiran Muhammad Syahid Ramadan Al-Buti atau yang dikenal sebagai Al-Buti, ya. Al-Buti ini merupakan pemikir muslim berkebangsaan Suriah yang memiliki haluan Sunni, ahli sunnah wal jamaah. Dia merupakan pribadi yang sangat prolifik sehingga banyak karya yang dituangkan. Di antara beberapa karya itu semuanya mayoritas berbicara terkait dengan moderatisme Islam. Jadi bagaimana Islam itu dibawa ke arah yang sangat moderat. Kenapa begitu? Karena ini sangat erat kaitannya dengan iklim yang terjadi di daerah Suriah. Ya, jadi pemikiran Al-Buti ini sangat dipengaruhi dengan iklim yang terjadi di Suriah, di mana saat itu benar-benar terjadi konflik yang berkepanjangan di antara beberapa tokoh, baik tokoh politik maupun tokoh agama di daerah Suriah itu sendiri. Kala itu Suriah sedang dipimpin oleh Bashar al-Assad, ya. Rezim ini dianggap sebagai rezim yang sangat ditaklor oleh beberapa rakyatnya sendiri, termasuk ulama-ulama yang berhaluan ala Ikhwanul Muslimin. Sehingga di sini terjadi perbedaan pandangan terkait dengan bagaimana hubungan agama dan negara. Nah, di sini ini yang kemudian menyebabkan Al-Buti untuk turut memberikan sumbangsih pemikirannya. Nah, saat itu di dalam Suriah itu ada seruan untuk melakukan revolusi besar-besaran. Seruan revolusi besar-besaran terkait dengan sistem politik yang ada di Suriah. Namun seruan itu tidak ditanggapi serius oleh Al-Buti, karena bagi Al-Buti itu dia lebih cenderung sepakat untuk menjadikan bagaimana negara itu tetap berdiri dan untuk membangun pendirian negara yang sudah jadi itu, maka harus dikembangkan cara berpikir yang sangat moderat, sehingga tujuannya adalah untuk membentuk kemaslahatan bersama. Inilah yang dituju atau yang menjadi tujuan Syahid Ramadan Al-Buti dalam membentuk pemikirannya terkait dengan bagaimana hubungan agama dan negara di sana. Dia kemaslahatan itulah yang menjadi goal dari bentuk terciptanya negara. Nah, ini disitulah Ramadan Al-Buti kemudian menyepakati, dia lebih sepakat terhadap bentuk reformasi bukan sebagai sebuah revolusi. Nah, di sini dia kemudian menulis buku yang berjudul Al-Jihad fil Islam, Kaifa nafhamuhu wa na'maluhu. Nah, itu. Nah, dalam buku ini dia mengedepankan beberapa tokoh pemikir politik dalam Islam, di mana dia juga menyampaikan beberapa tujuan dari politik itu sendiri. Termasuk dia mengutip tulisannya siapa itu jenenge Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Taimiyah yang justru dijadikan idola bagi kelompok Ikhwan. Apa yang dituliskan? Jadi dia menuliskan begini. Intinya terjemahnya begini. Adanya negara ya itu adalah untuk membentuk sebuah kemaslahatan bagi umat. Nah, untuk menuju kemaslahatan itu maka setiap ada kelompok harus ada pemimpinnya.
Jadi tujuannya adalah adanya kemaslahatan. Nah, ini yang kemudian ditekankan oleh Said Ramadan Al-Buti dalam membentuk sebuah negara. Ya. Dia menyebutkan beberapa contoh kasus pada Nabi Muhammad SAW dulu, ya. Maka dari itu dia juga menulis terkait dengan fiqh sirah. Fiqh sirah. Jadi sejarah Nabi itu dipahami lebih ke arah apa yang sebenarnya terjadi, bukan pada apa yang terlihat dalam peristiwa sejarah itu. Misalkan begini, ketika Nabi Muhammad SAW dipercaya sebagai orang yang mendapatkan amanah untuk memindahkan Hajar Aswad, Nabi Muhammad SAW saat itu dia tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang yang sangat kuat dia, sehingga dia yang harus memindahkan. Akan tetapi Nabi Muhammad menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang sangat bijak. Bagaimana caranya? Kemudian Nabi meminta beberapa pemuka dari suku-suku yang ada di Arab saat itu untuk turut membawa Hajar Aswad itu. Jadi di sini Nabi saat itu paham bagaimana andaikan saya yang kemudian maju, tentu dia menganggap bahwa Quraisy adalah yang paling dominan saat itu. Dia yang paling kuat, dia yang paling mulia. Sementara suku-suku yang lain tidak. Namun Nabi berusaha untuk menghilangkan sekat-sekat demikian. Caranya yaitu Nabi merangkul semuanya untuk turut terlibat dalam pemindahan Hajar Aswad. Nah, di dalam bukunya Al-Jihad itu juga seperti itu dijelaskan. Jadi tujuan utama dalam jihad itu bukan untuk membawa kejayaan Islam melalui jalur radikal. Akan tetapi bagaimana jihad dalam Islam itu dibawa untuk membentuk sebuah kemaslahatan umat dengan cara yang lebih elegan. Jadi tujuannya adalah kemaslahatan umat. Humanisme ini yang paling penting dalam berpolitik dan beragama menurut saya Ramadan Al-Buti ini. Termasuk terkait dengan bagaimana dengan pemimpin yang non muslim. Nabi Muhammad juga pernah berkecimpung atau berinteraksi dengan Raja Najasyi yang saat itu sama sekali tidak muslim dia. Nabi Muhammad justru kemudian bisa memasukkan dia ke dalam agama Al-Hanif, sekalipun dia tidak menerima Islam ya, Najasyi tidak menerima, tapi dia meyakini bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan moralitas, sehingga dia mau menerima umat-umatnya Nabi Muhammad yang hijrah ke daerah Habsyi. Bagaimana caranya? Tatkala Nabi Muhammad SAW memerintahkan beberapa sahabatnya untuk hijrah ke sana, ternyata dia mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa dari Raja Najasyi. Dia kemudian melakukan pendekatan-pendekatan persuasif sehingga dia mau menerima Islam, tidak menggunakan model kekerasan, peperangan itu kepada pemimpin yang bukan Islam. Apalagi dalam konteks Indonesia misalkan saat ini pemimpinnya sudah Islam, diserukan jihad terus. Ini bagi Said Ramadan itu tidak cocok ini. Nah itu kenapa kok cara berpikiran Said Ramadan Al-Buti semacam itu? Karena memang dia paham kondisi Suriah saat itu sedang dihegemoni oleh dua faktor. Pertama faktor internal, ya faktor internal dalam arti begini, di dalam Suriah, di daerah Suriah itu terdapat beberapa kecenderungan pemikiran dalam Islam. Pertama, cenderung ke dalam model liberalisme. Yang kedua, lebih cenderung ke dalam kelompok fundamentalis radikalis. Namun
Namun demikian, ternyata yang paling parah menurut Said Al-Buti saat itu di dalam konteks Suriah ya, itu adalah kelompok fundamentalis radikalis, di mana dia memang benar-benar melakukan sebuah gerakan jihad yang model radikal. Nah, ini yang kemudian tidak disepakati oleh Said Ramadan Al-Buti. Yang tidak disepakati oleh Ramadan Al-Buti. Jadi kelompok-kelompok ini memang seperti yang saya katakan di awal tadi, yaitu menggelorakan revolusi besar-besaran, mengubah bentuk negara Suriah kala itu, dan bermaksud untuk menumbangkan rezim Al-Assad, ya. Rezimnya Al-Assad itu semuanya, itu yang ingin dirubah oleh mereka. Namun cara berpikir Said Ramadan Al-Buti ini kemudian melawan mainstream pemikir muslim yang berhaluan ikhwan tadi ya. Kebanyakan itu kan mereka yang berhaluan ikhwan ya, ikhwanul muslimun. Dia melawan. Bagaimana sebenarnya? Kita menciptakan politik yang moderat. Harusnya kita harus menciptakan politik yang moderat. Kita bukan berarti menumbangkan pemerintah yang sah selama dia masih menjalankan pemerintahannya berdasarkan Islam. Kita tidak bisa kemudian kita mengklaim pemimpin itu sebagai seorang yang kafir yang harus diperangi. Tidak semacam itu. Sehingga di sini Al-Buti menawarkan, jadi pemimpin itu tidak bisa diperangi selama pertama dia masih mengedepankan maqasidus syariah. Jadi kemaslahatan ini yang menjadi tujuan dari syariat Islam. Jadi intinya pada kemaslahatan itu. Jadi selama pemimpin itu masih mengedepankan maqasid, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai pemimpin yang zalim atau apa. Terus yang kedua, pemimpin itu tetap berada dalam koridor Al-Quran. Yang ketiga, dia tidak menyalahi al-hadis. Ya, dia tidak menyalahi hadis. Yang keempat, pemimpin itu tidak menyalahi ijma. Terus yang terakhir, pemimpin itu tidak lebih mengedepankan maslahat yang lebih tinggi. Jadi kalau tadi yang pertama itu adalah maqasidus syariah, tujuannya adalah kepada kemanusiaan, yang terakhir ini adalah terkait dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. Jadi pemimpin itu mengedepankan kemaslahatan yang lebih tinggi. Jadi selama pemimpin ini masih memegangi 5 syarat tadi menurut Said Al-Buti, ya, maka dia tidak berhak untuk dilakukan kudeta. Tidak perlu dilakukan kudeta terhadap pemimpin tadi. Nah, ini yang kemudian menjadikan Al-Buti memilih kedekatan dengan pemerintah. Wah, resikonya apa? Said Ramadan Al-Buti kemudian dituduh dia adalah kaki tangan pemerintah. Tunggu dulu. Said Ramadan Al-Buti dia tidak membela pemerintah, juga tidak membela kelompok Ikhwan. Namun dia mencoba untuk bagaimana dalam Islam itu tetap mengedepankan kemaslahatan umat. Umat ini tidak hancur. Nah, dengan gagasan yang semacam ini, ya, kemudian Al-Buti ini kemudian memang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Al-Assad tadi, Bashar Al-Assad. Sehingga apa yang ia utarakan pasti setidaknya didengar oleh pemerintah kala itu, dan terbukti ketika Al-Buti ini berhasil membebaskan tahanan-tahanan dari kelompok Ikhwan. Kelompok Ikhwan. Jadi beberapa tahanan yang sudah ditahan oleh Bashar Al-Assad kemudian dibebaskan karena bukan bujukan ya,
argumentasi yang dibangun oleh Al-Buti. Wah, sejak itulah kemudian Ramadan Al-Buti ini mendapatkan perhatian khusus dari kelompok-kelompok ikhwan yang awalnya dia itu benar-benar tentang habis oleh mereka, namun setelah berhasil membebaskan beberapa tawanan Al-Asad tadi, dia kemudian mendapatkan perhatian, dia dihormati kemudian. Nah, ini gagasan Said Ramadan Al-Buti. Nah, dia banyak menciptakan membuat karya. Ya, kalau yang tadi ini ditulis dari yang dalam tulisannya berjudul Al-Jihad fil Islam, Kaifa nafhamuhu wa na'maluhu. Dia juga mengkritik terkait dengan sistem bermadhab yang justru menjadikan perpecahan dalam umat Islam. Sehingga dia juga menuliskan buku yang berjudul Al-Madhabiyah. Al-Madhabiyah without madhab. Nah, bahasa Inggrisnya gitu ya, tanpa madhab. Kenapa? Karena dia juga memandang adanya sekte-sekte itu malah justru menjadikan sebuah perpecahan. Nah, ini yang kemudian diterangkan oleh Said Ramadan Al-Buti. Dia itu terkenal dengan sebagai pemikir yang sangat moderat. Hanya saja nasib tragisnya masih ada beberapa kelompok yang tidak senang terhadap Al-Buti ini, sehingga Al-Buti ini meninggalnya karena rumahnya dipasangi bom. Jadi dia itu meninggal karena kena bom. Nah, ini yang sangat disayangkan terkait dengan sepak terjang Ramadan Al-Buti. Nah, ini jadi kondisi Suriah saat itu sangat mencekam. Nah, barangkali ini bisa menjadikan ibrah bagi kita semua, bagaimana kita hidup di negara Indonesia yang kebetulan pemimpinnya juga Muslim sendiri, ya, untuk tetap menjaga negara yang sudah kita sepakati sebagai negara bangsa yang berhaluan Pancasila. Nah, ini oke, nanti akan saya share buku aslinya. Silakan untuk tugas dibuat seperti biasanya. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.